Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulus Suniawati, Prodi Ekonomi Syariah, nomor Induk Mahasiswa 202110022297774. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kebijakan moneter Islam dan perspektif mikro-makro. Kebijakan moneter Islam lebih berfokus kepada pertumbuhan sektor real dibandingkan dengan sektor keuangan. Sektor keuangan dianggap sebagai katalisator yang diperlukan untuk menggerakkan sektor real. Kebijakan ekonomi moneter Islam secara optimal diharapkan akan memberikan sebagai dampak positif sebagai berikut, yaitu ada 6. Yang pertama, memelihara keselarasan dan keserasian sektor real dan sektor keuangan. Yang kedua, meningkatkan kelancaran aliran distribusi sumber uang sehingga sektor keuangan akan terhindar dari penumpukan uang. Yang ketiga yaitu menghindari penggandaan uang tanpa adanya pertumbuhan nyata di sektor real. Yang keempat, meningkatkan resistensi ekonomi dan keuangan terhadap kemungkinan terjadinya krisis. Yang kelima yaitu menambah saluran untuk adanya surplus dana di sektor perekonomian. Yang keenam yaitu memaksimalkan distribusi sumber daya dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter dalam sistem uang ganda. Adanya industri keuangan Islam menjadikan sistem keuangan yang selama ini banyak diterapkan di berbagai negara memiliki dua model yang berbeda sistem keuangan ganda, yaitu konvensional dan Islam. Industri keuangan Islam yang telah lahir di berbagai negara pada umumnya dijalankan berdampingan dengan industri keuangan konvensional yang sudah ada jauh sebelumnya. Baik, yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter tanpa bunga. Perlunya regulasi dari pemerintah berkoordinasi dengan bank sentral terkait kebijakan moneter tanpa bunga. Yang pertama, menjadikan fungsi uang berjalan dengan baik di tengah masyarakat. Kedua, kebijakan moneter tanpa bunga dialihkan dengan sistem bagi hasil atau investasi ke sektor real menggunakan akad muamalah Islam. Ketiga, menjadi penarikan uang yang beredar lebih diarahkan kepada sektor real dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Baik, selanjutnya yaitu kebijakan moneter Islam di Indonesia. Peraturan perbankan syariah yang dikeluarkan pada tahun 1998 merupakan pembaruan dari peraturan perbankan syariah pada tahun 1992, telah menjadikan pertumbuhan sangat pesat pada perbankan syariah di Indonesia. Baik, lanjut praktek kebijakan moneter di negara lain. Yang pertama yaitu negara Malaysia, di mana industri keuangan Islam di Malaysia merupakan salah satu yang cukup mapan terdepan di antara negara lain. Otoritas moneter tertinggi di Malaysia dipegang oleh Bank Negara Malaysia atau biasa disebut dengan BNM. Yang kedua yaitu negara Iran. Bank sentral Iran bernama Bank Markazi Jomhuri Islami Iran atau dalam bahasa Inggris disebut dengan The Central Bank of Iran atau disebut dengan CBI. CBI didirikan sejak tahun 1960. Saat ini CBI memiliki peran untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan moneter, kredit, serta yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi umum di negara Iran. Selanjutnya yaitu Sudan, di mana Bank Sentral Sudan yang dinamakan Bank of Sudan atau BOS pertama ini menerapkan moneter Islam pada tahun 1984. Awalnya Sudan sangat bergantung pada instrumen-instrumen moneter konvensional seperti tingkat suku bunga, kredit ceiling, statutory liquidity ratio, dan tingkat diskonto. Baik, terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.